Timnas Indonesia punya kesempatan untuk 3 poin free dari peketik penalti. Evandra! Yes! Ya! Ya! A glimpse of hope, a glimpse of something good. Di Piala Asia U17 sebelumnya, Korea cuman kalah 1 kali dan itu di final lawan Jepang. Timnas Indonesia bagus banget dengan hasil bisa kayak gini, guys. Dan ini adalah pondasi untuk Timnas Indonesia ke depannya. Pertandingan U17 ini adalah ajang di mana bakat-bakat muda bisa terwujud seperti Son Heung-min contohnya. Panggung yang sangat bagus dan peluang yang sangat bagus untuk Timnas Indonesia dan juga sepak bola negara kita. Lu kemasukan 3 gol, tapi lu masukin 4 gol, you still win the game, bro. Lu main bertahan ilmunya dari Korea, lu pulangin Korea, bro. Lu main gak total football, tapi cetak gol dari penalti, you still win the game, bro. Yang terakhir, lu gak ganti Nova Arianto jadi Arjen Robben, lu pulangin Korea, and you still win the game, bro. 3 poin, gila. Evandra, thank you. Nih Evandra gantinya Evan Dimas nih. Muah. Evandra Holyfield. Muah. Petinju itu anjing. Asli kok jadi jago semua gini timnas kita ya, nggak senior, nggak junior, semuanya gacor. Kali ini Korea Selatan harus mengakui keunggulan dari Garuda Muda di Piala Asia U17. Militansinya, mentalitasnya, Spartan, solid, fokus, sampai bisa ngegolin di menit akhir harus kita apresiasi. Ini bukan tidak mungkin kita bisa lolos ke Piala Dunia, ayo pasti bisa. Semua ini berkat dari program yang jelas dari federasi, kepelatihan, para pemain yang sangat fokus, pembinaan usia muda. Timnas putri, semuanya nih, timnas junior kita juga sama ya. Ini membuktikan bahwa memang ada progres di timnas Indonesia. Lawan Korea Selatan bukan jadi mimpi lagi untuk kita kalahkan, tapi jadi kenyataan. Ini adalah kandidat kuat juara. Kita bisa ngalahin 1-0. Ayo Garuda Muda, kita percaya prosesnya, kita yakin pasti bisa. Ini waktunya Garuda mendunia. Vamos! Apa itu total football? Nih, lihat. 90 menit digempur habis-habisan sesuai prediksi saya menang 1-0. Nggak penting itu menguasai pertandingan, ball position ala Coach Justin. Udah nggak penting. Yang penting Sintayong. Biarin aja nih, nungguin lagi orang yang komen Sintayong mulu kagak move on. Bodoh amat. Yang penting Indonesia menang 1-0. Tinggal 1 kemenangan lagi kita lolos ke sistem gugur, berarti lolos ke Piala Dunia. Target Coach Nova berhasil. Nanti lawan Afghanistan, lawan Yaman, wah itu mau udah gampang banget lah. Yang pertama lawan Afghanistan menang 10-0, lawan Yaman menang 17-0. Indonesia mulus lolos ke Piala Dunia. Mantap. Yes, alhamdulillah di luar dugaan timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat. Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun, timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus. Beruntung, penjaga gawang kita, Dava, bermain sangat luar biasa. Dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7, kita akan menghadapi Yaman. Optimis untuk lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya sikat. Guys, Indonesia kembali kalahkan Korea Selatan. Kali ini di Piala Asia U17, pintu menuju Piala Dunia U17 terbuka lebar. Setelah timnas U23 yang berhasil kalahkan Korsel di Piala Asia 2023 di perempat final, kini giliran timnas U17. Menangan pertama mereka melawan Korea Selatan di Piala Asia U17. Menangan yang sangat dramatis 1-0. Di pertandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Yaman dan Afghanistan. Coach Nova sampaikan, saya sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain. Perjalanan masih panjang. Kami harap terus dukungan dan doa pecinta timnas. Timnas U17 gokil banget mampu mengalahkan Korea Selatan U17 1-0. Bodoh amat mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin. Itu yang dicatat, itu yang tercatat di klasemen. Ya, nggak peduli berapa ball possession, berapa shots, karena tadi Korea begitu. Kalau lu nggak cetak gol, lu nggak efektif, lu bisa kehilangan poin dan itu terbukti.
Dan jujur gue salut sekali melihat bagaimana permainan U17, terutama para pemain, fighting spiritnya luar biasa 90 menit. Mereka terus kerja keras defense dengan sangat solid. Ketika defense-nya ditembus, kipernya juga sangat baik, Dava. Dan defense itu lebih capek daripada menyerang. Jadi mereka bekerja sangat luar biasa. Dan mereka tunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan teamwork. Dan itu sangat penting. Kita cuma dapat satu peluang dari Mirza yang one on one, gak usah dibully anaknya karena masih muda, itu masalah ketenangan doang. Praktis itu aja dengan penalti, peluang besar kita, but secara efektivitas kita jauh lebih unggul dibandingkan Korea Selatan. Korea Selatan begitu banyak dapat peluang, beberapa kali mistar, but ya keberuntungan juga belum didapatkan oleh mereka, but that's football. Ya kadang kita butuh keberuntungan, dan keberuntungan itu datang kepada orang yang atau pihak yang bekerja keras, dan kita layak mendapatkan keberuntungan itu karena kita kerja keras sangat luar biasa. Jadi salut untuk Coach Nova, seluruh jajaran pelatih dan juga para pemain. Semoga di pertandingan selanjutnya lawan Afghanistan dan juga Yaman itu bisa lebih baik lagi, bisa dapat poin-poin lagi, dan kita bisa lolos dari fase grup. Evaluasi yang kurang, dan so far sangat salut gue. 4 jempol untuk timnas U17. Segitu dulu. Kata siapa bermain bertahan nggak bisa menang. Hari ini timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik, dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna juga ada di pihak kita ketika pemain belakang timnas Korea handsball, dan penaltinya Evandra meskipun gagal tapi mental dia top banget. Dia berhasil menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat buat Coach Novarianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, timnas U17. Perjuangan belum selesai. Mari kita masuk ke Piala Dunia U17, masuk semifinal. 2 kali juara, Korea runner up di Piala Asia terakhir kita bisa kalahkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita kalahkan pada Piala Asia U17 kali ini. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Bahwa sebetulnya dalam sepak bola tidak harus juga tampil menyerang. Ya kan? Buat apa itu ball possession kalau sampai 68%, tapi ternyata Korea mengalami kekalahan. Maka itu juga teman-teman mau menanyakan, apa itu ball possession? Tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak, yang dengan permainan reaktif, ya kan, permainan counter attack, permainan fast break, Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu, dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. Bukan artinya saya fan dari Persib Bandung, enggak. Saya mengatakan secara fakta bahwa sepak bola itu tidak harus sebuah tim itu tampil menyerang. Apalagi pada saat memang para pemain punya batas kemampuan. Nah, jadi pelatih itu harus paham apa batas kemampuan dari para pemain, kemudian mengadopsi filosofi atau juga taktik permainan yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain untuk bisa membuat tim tersebut tampil konsisten dan meraih hasil akhir yang positif. Breaking news, guys!
ada info baru nih. Berikut ya klasemen sementara timnas Indonesia di grup C Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Sementara timnas Indonesia berada di peringkat kedua ya dengan perolehan 3 poin. Dan lagi-lagi ya, cukup 1 kali kemenangan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Let's go. Buat apalah main total football, buat apalah main menyerang. Kalian ambil bola, kita yang ambil poin. Dengan kemenangan 1-0 menghadapi Korea Selatan ya tadi malam ya, timnas Indonesia berada di peringkat kedua dan Yaman peringkat pertama karena menang nih menghadapi Afghanistan dengan skor 2-0. Sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda agar bisa bermain di Piala Dunia U17 2025. Let's go Garuda Muda, bravo timnas Indonesia. Ya Bang Anton, penalti Bang Anton. Masuk gua beliin selendang mayang. Masuk ke teh. Masuk gua beliin selendang mayang. Katakan ya Bang. Ayo. Tambah 1, 2 kalau nendang bola udah pasti juara.